Perjalanan timnas sepak bola U23 dari Piala Asia U23 hingga menjalani play-off Olimpiade Paris telah membuka mata bahwa sepak bola tanah air mampu bersaing di level Asia. Skuad Garuda Muda berhasil menggagalkan ambisi Australia dan Korea Selatan menjadi wakil Asia di Olimpiade. Sekali lagi selamat untuk tim Garuda Muda, karenanya saya bersama Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir. Sehat. Selamat datang kembali ke tanah air, Pak Erick. Capek. Selamat juga untuk pencapaian timnas Garuda. Luar biasa, luar biasa. Semuanya menyambut dengan gembira karena ini rasanya pelepas dahaga sekian puluh tahun. Pak Erick, sewaktu di acara Kadin itu, Bapak waktu itu mau tanding melawan Uzbekistan. Semua orang mengatakan, selamat Pak Erick, profisiat, insya Allah. Yang penting tiket Olimpiade, yang penting Olimpiade, yang penting Olimpiade. Buat Pak Erick, apakah harapan ini is it too much? Apakah sesuatu yang sebenarnya agak melampaui apa yang kita punya? Sejak awal saya tahu bahwa kalau kita bisa bekerja keras mempersiapkan semua dengan baik dan kebetulan talentanya ada, semua bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi memang ekspektasinya tidak setinggi sekarang. Terus terang, waktu kita lolos U23 kualifikasi Piala Asia, setelah kita menang 2 kali waktu itu sama Taiwan sama Kyrgyzstan, itu kan kita pertama kali lolos. Nah, optimisme mulai terbentuk. Ada harapan lah ya. Lalu ketika pembagian pool agak lemes. Karena ada Qatar, Australia, ada juga waktu itu satu lagi kok lupa ya. Jordan yang dua-duanya tim senior waktu itu kejuaraan Piala Asia senior dua-duanya di final. Nah, tetapi ya kembali kan kita tidak boleh selalu sebagai bangsa kalau melihat tembok tuh wah udah tembok ya, kita harus biasakan kita harus biasakan apa sih di balik tembok, siapa tahu ada sebuah kegembiraan ya. Karena waktu itu Australia lawan dengan Jordan juga luar biasa ternyata. Itu dan kita coba ya, terima kasih kepada pemain, kepada coach yang mempersiapkan semua dengan baik, supporter luar biasa, dukungan presiden, pemerintah luar biasa. Ya itu juga membawa sebuah semangat baru gitu. Pak Erick, tapi kalau misalnya dengan seluruh apresiasi yang ada dan pasti Pak Erick saya lihat membukukan badan kepada pemain untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kalau ada catatan, adakah ganjelan sesungguhnya dari seluruh pertandingan? Ya selalu gini, kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi karena perjalanannya luar biasa gitu. Tapi kan kembali, sebagai manusia atau sebagai bangsa kan kita harus punya mimpi lebih besar ya, tinggal selangkah lagi kita gagal. Nah tentu introspeksi yang selalu saya bilang ke pemain pelatih ya, memang akhirnya kita perlu 3 hal. Satu, memang kalau kita lihat setelah kemarin lawan Korea itu secara fisik dan mental kita udah habis karena udah kasih semua gitu. Dan permainan memang cemerlang. Ya, recovery-nya memang ya kembali fisik, mental. Nah, ya ini memang harus terus digenjot. Ya, dan kesuksesan kita kemarin juga kita ada waktu untuk tim ini konsolidasi. Karena kan kalau kita lihat banyak pemain muda kita, baik yang ada di Eropa ataupun yang ada di Indonesia, hanya beberapa pemain yang pemain inti di klub. Ya, Rido pemain inti di klub. Ya, kalau kita lihat Marcelino di Liga 2 Belgia kan dia bukan pemain inti. Justin juga, lalu Witan pemain inti sekarang kemarin dibayangkan. Nah, tapi kan dinamika ini nggak boleh menjadi sebuah langkah setback bahwa tim kita tidak bisa berkompetisi. Nah itulah kenapa sejak awal kita perlu istilahnya training center 5 hari sebelumnya itu karena untuk chemistry-nya dulu dibangun dan itu terbukti salah satu
selain persiapan fisik, mental, ya ada jeda untuk training camp ini, mempersiapkan tim itu menjadi salah satu kunci kan. Dan sebelum kemarin kita bertanding kan kita lawan Saudi dan lawan UAE, di mana lawan UAE kita seri 1-1, tidak disiarkan. Lawan Saudi kita half time 1-1, terus full time kita kalah 3-1. Kalau tadi Pak Erik mengatakan bahwa ya waktu lawan Korsel itu memang sudah total, dan kemudian melawan Uzbekistan sebenarnya harapan sangat besar dan ternyata kita kalah. Satu hal ada soal wasit dan VAR, tapi saya ingin bertanya pada Pak Erik, memang pada waktu itu betul-betul drop ya? Pemain kalau saya boleh apresiasi ya, mereka itu memang benar dalam kondisi yang habis-habisan. Saya lihat video yang Pak Erik post di ruang ganti, kelihatan are we going to fight back, itu kelihatan sekali mereka tidak cukup bersemangat untuk merespon. Jadi saya ikut bisa merasakan memang down sekali. Ya saya sebagai pembina ya saya mesti juga punya empati, tetapi juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita nggak bisa sebagai pembina nyuruh-nyuruh, marah-marah gitu. Ya tentu peran saya di situ selain memastikan organisasi ini berjalan baik, ya kehadiran saya mengawal mereka, saya kasih lihat dengan leadership bahwa saya bersama mereka gitu. Jadi apapun yang terjadi. Iya. Pak Erik, pada waktu mau melawan playoff yang terakhir itu ada paling tidak 2 pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir, yaitu Hubner. Ya dia memang sedang ada prioritas dengan klubnya sehingga tidak bisa bergabung. Tetapi juga ada Elkan Bagot gitu. Dan kemudian kenapa dia tidak bisa hadir? Pak Erik sudah ikut turun tangan untuk memintanya. Shin Taeyong juga sampai mengatakan ya kalian wartawan cari sendiri saja jadwalnya. Gini, karena memang dan itu membuat supporter bola melihat bahwa Elkan tidak nasionalis, tidak mementingkan timnas Indonesia. Apa yang bisa Pak Erik klarifikasi? Saya nggak bisa menghakimi seperti itu karena begini loh. Saya kenapa selalu bilang kalender itu penting, program penting. Kita tidak bisa semua itu dadakan. Kalau kita lihat persiapan U23 dan kondisi U23 pada pertandingan Piala Asia ini kan memang tidak masuk kalender FIFA. Dan saya di 3 bulan sebelum kita berkumpul, saya sudah duduk sama klub-klub. Ini kita ngomong yang Indonesia, kita jangan ngomong yang luar negeri dulu. Bahwa saya minta tolong gini-gini, memang gini. Dan sampai waktu itu kan akhirnya Liga merubah sebuah regulasi, kalau klub tidak menurunkan pemain 2-3, dia diperbolehkan. Ternyata 3 hari sebelum kita berkumpul, itu saya dapat laporan hanya 9 pemain yang berkumpul. Makanya saya bukan otoritatif yang otoriter maksain, enggak, tapi kan kita sudah ada pembicaraan. Kan kita sudah ada pembicaraan 3 bulan sebelumnya dan ada kesepakatan. Makanya ketika saya tahu tinggal 9 pemain, saya bilang stop liganya. Baru saya pakai power saya ya untuk memastikan, dan akhirnya terkumpul pemainnya. Nah, pemain yang di luar negeri, sayangnya kan saya nggak punya otoritatif memberhentikan liga mereka atau memaksa klub. Jadi akhirnya ya kembali kita harus berjuang. Ivar, Rafael, Marcelino dilepas klubnya, klub-klub Indonesia juga melepas pemainnya, kita punya tim. Lalu kita berjeripayah untuk Justin, akhirnya dilepas. Nah, Elkan memang tidak dilepas sama klubnya. Ya, tetapi apakah terakhir waktu kita playoff dia memutuskan untuk tentu melakukan kegiatan lain, ya itu saya tidak bisa komen karena itu kan hak pribadi. Ya, saya rasa. Tapi gini, saya masih yakin nasionalisme di anak-anak ini ada kok. Ya, karena supporter bola melalui sosial media langsung meluapkan ekspresi kemarahan dan merasa bahwa Elkan Bagot tidak cukup. Ya, memang supporter sepak bola Indonesia kan tadi ini rindu yang puluhan tahun terpendam. Akhirnya dinamika di sosial media pun sangat dinamis. Nah, itu yang saya bilang juga, saya berharap supporter kan sekarang sudah melihat tim kita sudah mulai naik ke Asia. Ya, untuk U23 sudah 4 besar. Untuk yang senior 16 besar. Ya, kita masih
saya berharap supporter juga harus mulai Naik kelas. harus juga dalam posisi level seperti supporter-supporter negara lain. Tapi yang juga terjadi pada saat melawan Guinea kan juga Pak Erik saya lihat sampai memposting 2 kali soal rasisme. Itu sebuah message yang penting karena Pak Erik takut kita malah jadi dipermalukan di dunia internasional, atau apa yang membuat Pak Erik gerak cepat untuk mengatakan stop rasisme dan kita tidak mengenal segala bentuk penghinaan rasial? Tidak, karena waktu saya jadi ketua PSSI ada juga di sebuah wawancara, ada waktu itu juga isu bagaimana Pak kita sesama anak bangsa pun ya memang kita dari timur warna kulit berbeda, kita pun di Liga Indonesia ada isu rasisme. Nah ini yang saya bilang kita harus lawan, tidak hanya di luar negeri tetapi di dalam negeri apalagi gitu. Seperti Pak Erik katakan, kalau kita ingin timnasnya naik kelas, pemain bolanya naik kelas, supporternya juga harus naik kelas. Yes. Dan pemain kita juga harus naik kelas. Ya. Jangan juga nanti pulang ya kan malas latihan, kan udah ranking 4 dah ya kan, karena ini benar-benar manusia ya gitu. Saya mau kembali misalnya ke pertandingan paling terakhir Pak Erik, ada 2 pemain naturalisasi yang tidak bisa hadir. Apakah Pak Erik juga melihat ketidakhadiran mereka di timnas itu menjadi faktor tim kita tidak tampil prima, tidak bisa menang waktu itu? Saya rasa kalau kita selalu membentuk sebuah tim sepak bola tergantung sama 1-2 pemain, saya tidak percaya itu. Ya, pemain pengganti Dewangga bermain sangat baik. Ya, kan Dewangga dipanggil akhirnya, ya kan, sangat baik gitu. Jadi saya melihat ya kalau kita mau sukses ya tim sepak bola ya harus memang punya kualitas 11 pemain yang sama plus kalau kita mau standar Asia level 8 besar 6 besar tim cadangannya pun 11 yang sama. Jadi nggak bisa. Tidak Karena kenapa? terlalu, di dalam sepak bola terlalu besar. Nggak bisa karena ada cedera, ada kumulatif kartu kuning. Kan Rido nggak main karena kartu merah. Artinya terus kita mau ngeraung-ngeraung, mau gali-gali tanah, ya kita udah kirim surat ke AFC mempertanyakan, ya kan, ya dijawabnya ya that's the regulations, itu aturannya. Jadi Rido pun nggak main gitu. Jadi ya memang ya kita harus punya yang selalu saya bilang 2x11 untuk tim inti. Ya, waktu ini menarik. Waktu Pak Erik mengatakan betul sebenarnya filosofinya bahwa main bola itu bukan cuma 1-2 orang, tapi ini tim. Ini Pak Erik ucapkan ketika timnas melawan Irak, ketika semua orang bilang ini pastinya menang dan kita bisa menempati peringkat ketiga waktu itu. Dan memang banyak analisa pengamat bola mengatakan pemain Marcelino bermain cukup egois. Nah, perkataan Pak Erik itu kemudian diasosiasikan ini pasti Marcelino dan kemudian Marcelino mendapat hujatan netizen itu makanya jangan egois. Pak Erik bisa juga memberikan klarifikasi soal saya ini? tidak menembak figur satu dan lainnya. Kata-kata bahwa kita bermain bukan 2 pemain, ada 11 pemain sebelum pertandingan atau beberapa pertandingan selalu saya ingatkan. Karena saya percaya ini permainan tim. Nah, dan tidak menunjuk pada Marcelino. Dan gini, kita harus juga biasakan bahwa pemain sehebat apapun pasti di satu titik ada kondisi yang dia maksimal dan ada yang tidak maksimal. Manusia, bukan robot gitu. Ya, dan ini yang saya berharap kita juga jangan menghakimi para pemain-pemain ini yang masih muda. Ya, mereka masih muda-muda loh, usia 19. Yang ini generasi emas Indonesia yang akhirnya kalau kita hakimi, generasi ini habis. Ya. Dan generasi ini belum tentu lahir lagi 10 tahun lagi. Saya cukup gitu. ikut bisa merasakan apa yang dirasakan Marcelino. Iya, makanya saya kemudian ada telepon Marcelino, negeri yang lucu begitu. Iya. Karena usia mereka juga mungkin belum dan saya telepon terbiasa Marcelino. Saya bilang, Marcelino, tahu saya sama kamu, tahu Pak, katanya, thank you Pak. Udah. Jadi saya juga nggak mau gini lah, kita jangan jadi juga pihak-pihak yang gampang menghakimi. Kasihan lah, karena semuanya ini mereka itu ya bayangkan udah 1 bulan lebih tidak lebaran, tidak bertemu keluarga, ya makan sama Coach Sintayong tuh makannya ya disiplin, ya bukan goreng-gorengan, bukan bebas ya nggak latihan. Jadi ya kita juga mesti empati dengan pemain-pemain ini dan kalau kita
kenapa saya bilang saya capek bolak-balik ya. Saya hadir sama mereka itu karena ya saya merasa saya sebagai bapak mereka yang harus ada bersama mereka gitu loh. Pak Erik, waktu melawan Guinea itu kan juga ada Gianni, presiden FIFA. Orang langsung melihat, wah, Pak Erik manggil presiden. Enggak. Saya terus terang, saya shock, saya surprise. Orang-orang FIFA nggak ada ngasih tahu. Ya, tiba-tiba dia datang, ya saya peluk, ya saya bilang ucapin terima kasih. Ini kan pertandingan yang maaf, seharusnya enggak ya di Ya, level FIFA itu jauh ya, sekali. kaget, saya Tapi juga. seorang presiden FIFA datang sebenarnya untuk apa, Pak Erik? Ya, mungkin saya menebak-nebak dia ingin mengirim signal bagaimana dia percaya kalau sebuah negara serius membangun sepak bolanya. Ini message dia untuk semua. Bahwa bisa, ini contohnya Indonesia. Nah gini, ini GR-nya saya nih, gitu. Dan dia sampaikan itu kan kalau dilihat dari 3 kali dia ditaruh di sosial medianya, memang dia menceritakan transformasi sepak bola di Indonesia. Sebagai Karena percontohan. buat Presiden Gianni saya rasa 1 tahun yang dialami sepak bola Indonesia ini luar biasa. Jadi itu bukan karena Pak Erik yang Ya. undang atau message bahwa ini sebuah contoh kalau sepak bola digarap dengan baik bisa jadi seperti ini. Asumsi saya seperti itu. Orang mengira begini, wah ini presiden FIFA, obrolan para pencinta bola, FIFA ngapain ada di sini? Atau supaya wasitnya nggak main-main? Ya kalau wasit ginilah, saya kecewa berat. Saya juga kenapa ketika pemain menyampaikan saya ABC kan saya langsung selama ini Indonesia dianggap AFC juga anak baik. Ya saya di setiap pertandingan saya protes, Oke, tapi ya. tertulis, ya kan lucu kalau ketua PSSI dikasih kartu kuning di lapangan kayaknya belum ada gitu. Jadi saya minta tertulis sesuai dengan prosedur, ya kita challenge semua, ya akhirnya jawabannya tidak memuaskan ya. Paling tidak kita by the rule kita lakukan itu gitu. Saya mau masuk ke soal wasit karena di pertandingan kemarin drama demi drama itu wasit dianggap tidak fair dan justru merugikan Indonesia. Saya ingin tanya pada Pak Erik yang lebih jauh lagi, PSSI bisa apa?